Mempelai Kristus di akhir zaman. Kita berjumpa dalam program 20 menit Sangkakala terakhir bersama hambanya Pastor Insinyur Dhani Krishna Sumangat. Shalom. Shalom. Salam akhir zaman. Salam mempelai Kristus, bangkitlah. Yes. Kita akan cepat sekali membahas Israel jamnya Allah. Dan tentunya disambung dengan transformasi Indonesia sudah diambang pintu. Pastor Dhani, dari mana ayatnya Israel adalah jamnya Allah? Silakan. Baik, kita melihat di dalam Matius 24, mulai ayat yang ke-32. Ya, saya boleh bacakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nah, jadi pohon ara ini adalah lambang Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 24, saya tuliskan di sini, Matius 24, ayat yang ke-32, tariklah perumpamaan tentang pelajaran tentang pohon ara. Nah, pohon ara ini adalah lambang Israel. Oke. Karena memang pohon ara tidak ada di negara lain. Iya. Kedua, begitu banyak dan umum di Israel. Betul. Bahkan Yesus pun begitu sibuk dan padat pelayanannya sempat mengutuki pohon ara juga. Betul. Karena tidak berbuah. Karena tidak berbuah, itu gambaran juga Israel yang tidak mau bertobat terima Yesus. Iya. Tidak berbuah. Maka kena kutuk. Ya. Jadi intinya tidak usah kita panjang dan lebarkan. Intinya Israel adalah pohon ara. Nah, dikatakan di sini Israel adalah jamnya Allah. Ya. Lalu hubungannya apa dari sini kepada jamnya Allah? Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika engkau melihat pohon ara bertunas, ya kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, sudah diambang pintu. Nah, di ayat 33-nya dikatakan Tuhan sudah diambang pintu. Nah, kalau udah diambang pintu berarti udah di depan pintu, setiap saat dia bisa masuk. Nah, tetapi menarik lagi yang berikutnya dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Angkatan ini ada yang menarik, yaitu angkatan ini atau this generation. Ya, angkatan ini atau generasi ini, artinya generasi yang melihat bahwa Israel ini menjadi bangsa kembali, maka dia akan melihat penggenapannya sampai Tuhan datang 2 kali. Ya, jadi kita adalah generasi yang melihat. Nah, bagaimana kisahnya Israel ini? Saya mau lanjutkan tentang sejarah yang berulang, Pak Tim. Ya, jadi Israel itu dikenal sebagai jam Allah karena ada 3 sistem yang dia alami, yaitu pengulangan. Silakan. Ya, nah jadi yang pertama kita lihat bagaimana bangsa Israel itu pertama kali dia diperbudak. Jadi di sini saya sebut ya mulai diperbudak, oke lah. Setelah 430 tahun. Ya. Kita sebut diperbudak dulu. Ya. Kemudian setelah diperbudak, kemudian dia kembali ke Kanaan. Tanah perjanjian. Kemudian setelah itu dia bangun kota Yerusalem. Nah, setelah kota Yerusalem, lalu Bait Suci. Nah, lalu terbuang lagi. Nah, pertama kali setelah Bait Suci dibangun, dia jaya, Pak ya? Iya, ada perkembangan, pertumbuhan. Ya. Jadi kisahnya kita sebutlah diperbudak pertama kali dari Mesir. Ya. Nah, dari Mesir ini kemudian Musa membawa kembali ke tanah Kanaan. Musa Yosua. Kemudian setelah itu Raja Daud membangun kota Yerusalem dan Raja Salomo membangun Bait Suci. Nah, betul. Israel mengalami perkembangan, pertumbuhan, tapi sampai malah melawan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Israel Utara. Setelah di atas mereka berubah setia. Jadi berubah setia, turun ke bawah. Kembali lagi ke sini. Iya, diperbudak kembali. Nah, yang selatan Yehuda
dibuang ke Babilonia, ke Babel ya di sini. Tetapi yang utara, atau yang disebut Israel, dia ditekan oleh Assyria. Oke, nah yang kita perhatikan yang Babel. Ya, setelah 70 tahun, nah ini tadi di Kanaan ini keluar dari Mesir tuh 420, Pak. Ini menarik ya. Tuhan janji 400 tahun, tapi faktanya 420 tahun. Nah, di Babel ini 70 tahun. Nah, kemudian dipimpin oleh ada Nehemia, ada Ezra. Kembali membangun Bait Suci. Ya, kembali ke sini membangun Yerusalem. Ini Nehemia, tembok Yerusalem. Ya, kemudian zaman Raja Zerubabel. Bapak agak begini supaya bisa kebaca oleh pemirsa. Ya, nah jadi Nehemia, kemudian Zerubabel, Bait Suci, sampai kemudian dibangun oleh Herodes Agung, dipercantik oleh Herodes Agung. Untuk mengambil hati orang Yahudi. Ya, jadi di sini Bait Suci pertama, ini Bait Suci kedua. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Israel mengutuki dirinya sendiri, Pak. Biarlah darah Yesus ini ditanggung oleh anak cucu kami. Sehingga setelah itu pada tahun 70 Yerusalem hancur. Sebelumnya Yesus berkata, ini masih bagus. Di tahun 30 Masehi, ya, Yesus bilang akan runtuh. Akan runtuh, Bait Suci akan runtuh. Inilah permulaan akhir zaman. Permulaan akhir zaman. Ya, jadi kita sebutlah di sini mulai tahun 70 ya, 70 Masehi. Nah, mereka mulai tercerai-berai. Nah, kali ini diperbudak, tercerai-berai kemana? Ke seluruh dunia. Saya pakai hitam aja. Ke seluruh dunia. Diaspora ya? Diaspora, ya. Jadi tercerai-berai. Ya, tercerai-berai. Nah, berapa tahun? Ini kurang lebih. Nah, disinilah. Kalau engkau melihat pohon ara ini bertunas, ya, maka waktu yang sudah dekat. Kalau Israel bertunas kembali, maka waktu yang sudah dekat, ini kita sebutlah langsung kisahnya satu persatu dulu, Pak. Ya. Dimulai dari gerakan Zionis nih, ya, menarik ini. Dimulai dari tahun 18. Coba agak miring dikit. Iya, Nah, 1897. Gitu. Ya, tahun 1897 mulai ada gerakan Zionis. Nah, gerakan Zionis inilah mereka yang menggerakkan untuk mari Bung rebut kembali, ya, kembali menghidupkan Israel harus punya tanah. Harus punya tanah. Nah, 1917 Perang Dunia I berakhir. Dan apa yang terjadi? Israel minta tanah Kanaan. Dan tanggal 2 November 1917 Perjanjian Balfour, Israel mendapatkan kembali tanah airnya. Tanpa perang. Tanpa perang. Dapat tanpa berjuang. Tanpa berjuang. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Penggenapan firman. Penggenapan firman. Nah, di sini. Jadi sebenarnya pohon ara itu sudah habis. Ya. Karena kurang lebih 1900 tahun ya. Ya, kurang lebih. Hampir 1000 tahun. Ya. Oh, sorry, hampir 2000 hampir tahun. 2000 tahun. Israel hilang dari sejarah. Mana ada negara 2000 tahun lenyap muncul lagi. Muncul lagi. Jadi kalau pohon ara bertunas, tanda akhir zaman nyata. Iya, betul. Ya. Nah, di sini kemudian apa yang terjadi? Ini lihat, perhatikan ini 20 tahun ya. Kemudian 1947. Israel merdeka. Belum. PBB setuju berdirinya negara Israel. Ya. Ini tanggal 29 Oktober. Nah, baru 1948-nya. Merdeka. Bukan merdeka, istilahnya rebirth. Lahir kembali. Ya, karena dia tidak dijajah siapapun juga. Nah, di sini 14 Mei 1948. Nah, apa yang terjadi? Mereka sudah punya tanah perjanjian, sudah punya tanah Kanaan. Apa yang kemudian mereka mau kejar? Yerusalem. Nah, tahun 1967, saya langsung sebut, ya, pakai warna lain biar ini ada warna merah. Ya, oke, sorry. Nah, di sini tanggal 7 Juni 1967, Yerusalem jatuh ke tangan Israel. Yerusalem kembali ke tanah dalam perang 6 hari. Dalam perang 6 hari. Yom Kippur ya. Iya, betul. Oke. Nah, di sini perhatikan ini ada angka-angka yang menarik, Pak. Tadinya Yerusalem timur dan Yerusalem dikuasai oleh Yordan. Jordania.
Oke. Tetapi kemudian mereka berhasil menduduki. Nah, di sini menarik Pak Tim. Di sini 1917 ini pas 68 tahun Yobel, 68 Yobel. Jadi sejak pertama Yobel tambah 50, tambah 50, tambah 50, ini Yobel ke-68, ke-68 Yobel. Ini Yobel ke-69, ke-69. Jadi di sini kalau kita lihat ada 50 tahun ini ya, jarak antara ini dan 67 ini 50 tahun. Jadi memang sudah dinubuatkan di kitab Bilangan. Seperti ada yang menghitung gitu ya. Ya, Tuhan, ini waktunya Tuhan. Ya. Dikatakan di Bilangan 20 ada umur 20 tahun mereka berperang. Nah, diri 17 20 sampai 30 tahun. Ini 30 tahun kemudian ini. Ya, tahun 47 Israel mendapatkan ini berperang secara diplomasi ya. Nah, sekarang mereka sedang menyantikan bait suci yang ketiga. Jadi kalau 67 nanti di sini ketemu adalah Yobel ke 70 harusnya. Yobel ke 70 itu harusnya 2017. Tapi bait suci belum berdiri, Pak. Ya. Tapi apakah akan berdiri? Nah, di situ pertanyaannya. Karena kalau berdiri di lokasi sekarang ini adalah kawasan Al-Aqsa. Ini bisa perang antar agama, perang dunia ketiga. Walaupun dahulunya itu adalah tempat bait suci juga. Padahal dahulunya tempat bait suci zaman Salomo dan juga zaman waktu Herodes Agung. Nah, tetapi bagaimana kita melihat bahwa bait Allah ini akan berdiri? Ini adalah tanda tanya. Ini waktu Tuhan. Ya, ini ada spesial kasus, spesial khusus. Tapi mulai tahun 2017 segala sesuatu akan cepat bergoncang. 2017 ini terjadi 3 badai raksasa di Amerika. Berurutan bulan Agustus, September, Oktober. Badai Harvey, badai Irma, badai Maria. Itu semua kecepatannya 280 km per jam. 2018 gempa bumi tsunami di Indonesia, Pak. 3 juga. 3 juga ya, Lombok, di Lombok, Palu dan Selat Sunda. Jadi ini goncangnya makin dahsyat dan sekarang 2020 COVID-19 dan ini akan terus makin goncang. Nah, tetapi ada kabar yang menarik, Pak Tim. Apakah bait Allah ini, bait Allah ketiga saya sebut ya, akan berdiri? Ini kita selesaikan dulu yang Israel. Nah, untuk mendirikan bait Allah ya, menurut Bilangan 19. Nah, ini Bilangan itu ada kurban yang harus dipersembahkan. Yaitu namanya lembu betina merah atau ya, lembu merah atau bahasa Inggrisnya red heifer. Red heifer atau lembu merah. Dan red heifer ini tidak muncul setiap saat. Nah, ini menarik, Pak. Ribuan tahun hilang. Spesies ini hilang, tiba-tiba ada penyimpangan genetika. Nah, saya sebut penyimpangan genetika karena tiba-tiba tahun 1991 ini muncul ya di Swiss, kemudian diternakkan di Haifa. Nah, saya udah lihat tempat penangkarannya. Nah, ini sudah generasi, ada yang bilang udah generasi keempat, ada yang bilang kelima. Ini harus segera dikurbankan. Karena kalau enggak nanti generasi ke-6 ada cacat, ya enggak jadi bait sucinya. Itu yang pertama, menarik. Tetapi yang menarik kedua adalah munculnya Temple Institute. Temple Institute ini adalah institusi yang menyiapkan perkakas bait suci. Jadi mereka bangun persis presisi seperti yang disebut di kitab Keluaran, Imamat, dan seterusnya. Sekalipun dia adalah swasta, bukan pemerintah, ya, tapi cukup kredibel. Kredibel karena di sini sekaligus menyiapkan para imamnya, sekolah para imam. Ya, jadi mereka udah siap. Jadi kalau bait Allah ini berdiri, udah siap, sudah pada tempatnya. Bahkan sekarang juga sudah ada peternakan kambing domba yang siap karena ini bait Allah ini kalau berfungsi satu hari itu rata-rata bisa 1000 ekor, Pak, dikorbankan. Belum lagi sapi dan sebagainya. Jadi peternakan sapi, peternakan domba itu luar biasa peningkatannya di seluruh Israel. Nah, di sini kita sudah pada titik di mana menuju kepada bait Allah ketiga. Nah, ini secara fisik. Nah, saya punya pemahaman Israel jasmani dipulihkan
Israel rohani juga akan mengalami pemulihan, Pak. Nah, Dan ini dia. Israel rohani adalah orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Israel, Yahudi, tapi percaya Yesus seperti di Roma pasal 2 ya. Betul. Dan di antaranya kita yang di Indonesia. Kita yang di Indonesia. Nah, pertanyaan saya Pak, sebelum ke Indonesia, Israel adalah jamnya Allah. Iya. Dan Israel sudah bertunas, pun Allah itu sudah bertunas. Iya. Dari semua tanda bertunas ini, berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Semakin dekat. Kalau ada yang bilang begini, oh nggak dekat, beberapa tanda belum juga diberitakan. Ya. Contohnya, ada yang menyatakan Matius 24 dan 14, Ya. Injil belum diberitakan, jadi masih lama Ya. atau belum? Bagaimana? Ya. Nah, jadi kalau belajar akhir zaman, itu tanda-tanda itu lihat secara keseluruhan. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Yang tanda alam sudah sampai 70% misalnya. Kemudian tanda bangsa-bangsa, ya mimpi Nebukadnezar, Daniel, Babilonia, Media Persia, ini kita sudah 100%. Ya sudah di kerajaan Romawi baru nih. Kemudian ada lagi tanda lainnya seperti misalnya Israel ini, apa yang terjadi di negara Israel. Nanti Israel kalau mau dilanjutkan lagi di sini ada masa kesusahan Yakub. Ya, selama 7 tahun itu akan merupakan masa kesukaran Israel, di mana Israel jadi bulan-bulanan karena dia dibenci semua bangsa. Jadi dia akan diserang dari utara, itu nanti perang Gog-Magog, di mana Turki, Rusia dan Iran itu sudah berkoalisi untuk melawan Israel. Kemudian ada perang utara selatan, itu Daniel 11, di mana Israel nanti diserang oleh negara-negara Arab. Tapi disinilah Israel mulai mengingatkan utara perjanjian kerjasama. Jadi awal 7 tahun itu ditandai dari Daniel 9 ayat 27, perjanjian kerjasama antara Israel dan Romawi baru yang sekarang Uni Eropa. Di pertengahan 7 tahun Israel terjepit, dia minta tolong Eropa bantu. Eropa membantu, tetapi Eropa bukannya pulang malah menjajah Israel. Pemimpinnya langsung ambil alih bait suci, duduk di bait Allah, masuklah antikris, masa antikris 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari, semuanya di Alkitab tepat sekali. Nah, kemudian nanti sampai di akhir 7 tahun itu, puncaknya perang Harmagedon. Israel diserbu dari seluruh dunia, utara, selatan, barat, timur, dan di Israel tolong Tuhan Yesus turun menolong Israel. Pastor Dhani, sebelum kita masuk ke Indonesia, lalu apa hubungannya Israel jamnya Allah, Israel digambarkan sebagai keponakan bertunas, dihubungkan dengan Indonesia? Transformasi Indonesia sudah di ambang pintu. Ya. Walaupun nanti ini hanya pendahuluan, setelah itu kita akan bahas di season yang kedua setelah ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari semua tanda-tanda ini sudah mau mencapai garis finish ya. Ya. Tuhan sudah di ambang pintu. Tapi ada Kalau firman estafet itu sudah terakhir ya? Ya, pelar estafet itu pelar terakhir. Tetapi ada Kisah Rasul 3:21. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya Tuhan tidak akan datang kembali sebelum pemulihan di segala bidang. Nah, salah satu pemulihannya adalah melalui Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nah, sekarang Injil memang sudah diberitakan melalui ya media sosial, lewat segala cara ya. Ya. Nah, memang tidak dikatakan semuanya harus bertobat. Nah, tetapi ada berita lainnya bahwa ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal ini adalah waktu hari Pentakosta, waktu itu masih rintik-rintik, ya. Tapi walaupun rintik-rintik, Roh Kudusnya, Petrus kali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya. Nah, ini hujan akhir ini. Abad yang lalu ratusan ribu setiap KKR. Tapi masuk tahun 2000-an, Benny Hinn sekali KKR 3 juta orang, 5 juta orang. Jadi berjuta-juta. Nah, inilah kita sebut gelombang 3 atau Pentakosta ketiga. Dan yang menarik adalah salah satu tanda kebangunan rohani atau gerakan Roh Kudus adalah dari timur ke barat. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di season berikutnya. Baik. Season transformasi Indonesia sudah di ambang pintu akan dibahas pada bagian kedua daripada 20 menit sangkala terakhir. Tetapi Pak Dhani, saya mau minta aplikasi. Ya. Dari Israel jamnya Allah ini, Ya. lalu apa aplikasi kita untuk kita boleh berjaga, berdoa menjelang kedatangannya yang semakin singkat dalam waktu 1-2 menit saja, Ya. Pak. Dalam Matius 24, kalau baca terus ayat 35 dan seterusnya, Tuhan berkata, oleh sebab itu berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu akan saat dan waktunya. Ya, hanya Bapa yang tahu, itu di ayat 36. Nah, tetapi kalau kita lihat di Injil yang lain, berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi aplikasinya
ketika Anda melihat semua tanda-tanda akhir zaman sudah menempati posisinya, sudah pada tempatnya, ya kita harus lebih intim dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan, masuk dalam rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadi Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang. Karena itu kuasailah diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi makin dekat Tuhan mau datang, justru kita harus semakin masuk ke ruang Maha Kudus, masuk menghadap Tuhan, ada di tahtanya Tuhan, ada dalam hadiratnya Tuhan, dan otomatis ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, intim dan melekat dengan Tuhan, maka semakin hari kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena mempelai Kristus adalah pasangan sepadan Tuhan Yesus. Dan pasangan sepadan Tuhan Yesus adalah menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pintaranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Yesus 2 kali. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, jadi praktisnya adalah bagaimana menguduskan diri, bagaimana mempersiapkan diri. Ya, hendaklah engkau semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 24-25. Jadi tidak ada cara lain kita membangun manusia roh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita 2-3 orang berkumpul di rumah doa, walaupun COVID, tapi kalau 2-3 orang kita masih bisa nggak saling menular, Pak. Nah, satu sama lain saling ikatan, seperti sapu lidi, susah dipatahkan, dan kapanpun Tuhan datang, pasti diangkat. Baik, mempelai Kristus di akhir zaman. Mari, biarlah 20 menit sangkakala terakhir ini sangat memberkati saudara, dan kita akan berdoa. Ingat, masih ada kesempatan. Kita akan masih gali panjang, lebar, dan dalam. Tapi tujuannya satu, mempelai Kristus bersiaplah, mempelai Kristus berlipat gandalah, mempelai Kristus bersatulah, mempersatukan tubuh Kristus. Saat sangkakala berbunyi, kita harpasu terangkat di surga dan ikut pesta kawin anak domba. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya. Ya Yesus segera datang, ku sembah Kau, Yesus kekasihku dan mempelaiku sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersiap menjadi mempelai-Mu Kristus yang bersiap berlipat ganda dan mempersatukan tubuh Kristus dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.